Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah memaparkan CV saya tadi, kemudian kepada Rumah Sakit Bina Sehat yang sudah memberikan saya kesempatan dan mempercayai saya untuk membawakan webinar pagi hari ini. Kemudian juga kepada para sponsor ya yang sudah mensupport untuk terlaksananya webinar kita hari ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk tema webinar kita hari ini adalah kiat sehat berpuasa pada penderita penyakit jantung. Nah, tidak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita akan berpuasa selama, next slide ya, berpuasa selama 1 bulan penuh di setiap harinya. Ya, kita berpuasa sekitar lebih kurang 14 jam lah ya kalau di Bandung. Kemudian yang mau berpuasa ini kan tidak semuanya pasien yang orang-orang yang sehat ya. Salah satunya mungkin pasien-pasien dengan penyakit jantung yang ingin berpuasa pasti bertanya-tanya, gimana sih sebaiknya gimana pasiennya ini, obat-obatannya bagaimana, terus layak nggak kondisinya untuk berpuasa. Nah, kita akan coba bahas dalam webinar kita hari ini. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih manfaat puasa terhadap kesehatan jantung kita. Nah, ternyata beberapa studi menyebutkan bahwa terjadi penurunan signifikan terhadap kadar kolesterol apabila kita berpuasa, di mana terjadi penurunan kadar kolesterol total, kemudian terjadi penurunan dari kadar trigliserida dan juga LDL. Nah, di sini sangat penting sekali ya. LDL ini merupakan kolesterol jahat. Kolesterol jahat yang sangat ya mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, dan dengan berpuasa juga akan meningkatkan kadar lemak baik, yaitu namanya HDL. Di sini HDL perannya, kalau misalnya si LDL-nya ini terlalu tinggi di dalam tubuh kita, maka tugas si HDL inilah untuk mengeluarkan si LDL ini dari tubuh kita. Jadi sangat banyak peran puasa terhadap keseimbangan antara kolesterol jahat dan baik. Nah, terus yang selanjutnya, ternyata puasa juga bermanfaat terhadap berpengaruh terhadap penurunan dari dari tekanan darah kita. Nah, kalau misalnya biasa pasien ya, tensi di poli atau di mana itu biasa tensinya 110/80. Nah, tensi atas dan bawah ini ternyata mengalami penurunan juga pada saat kita berpuasa, yaitu sebesar 7 mm air raksa untuk tekanan darah sistolik dan 3 mm air raksa untuk tekanan darah diastolik. Dan kemudian terhadap kadar gula darah juga berpengaruh puasa. Next slide. Nah, pada saat kita berpuasa, otomatis konsumsi gula yang kita konsumsi gula yang kita ini masuk ke dalam tubuh itu pasti berkurang ya dibandingkan dari hari-hari biasanya. Nah, sehingga meningkatkan terjadinya gluconeogenesis, yaitu pembentukan energi dari bahan selain karbohidrat di hati, sehingga akan mengurangi resiko terjadinya diabetes. Nah, kemudian yang selanjutnya, next slide. Nah, jadi setelah beberapa manfaat puasa yang saya paparkan tadi, jadi sangat besar ya, sangat banyak pengaruhnya puasa terhadap kesehatan jantung, terutama pada kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Nah, jangan kita hancurkan manfaat-manfaatnya ini dengan makanan yang kita makan pada saat berbuka maupun saat sahur. Jadi pada saat berbuka itu kita harus benar-benar perhatikan makanan yang kita konsumsi. Istilahnya jangan balas dendam lah ya, karena udah berpuasa selama 14 jam, ya udahlah ntar pas kita buka puasa makan sesuka hatinya, makan yang berlemak, bersantan, jangan, karena akan mengurangi manfaat dari puasa yang sudah kita dapatkan. Jadi pada saat berbuka dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan pada saat sahur disarankan untuk makan makanan yang berserat dan yang tinggi serat ya, agar proses agar lebih bertahan lama lah dalam tubuh kita.
sehingga kita lebih lama kenyangnya gitu ya, dengan makanan yang berserat. Kemudian yang selanjutnya, nah setelah kita mengetahui apa saja manfaat puasa dan bagaimana cara makanan yang harus kita konsumsi. Nah, sekarang pasien jantung yang mana sih yang bisa berpuasa? Nah, pasien di sini ada beberapa ini ya, beberapa daftar nama-nama penyakit jantung dikelompokkan berdasarkan resikonya. Ada yang kelompok yang dalam tabel warna hijau, kuning, dan merah. Nah, intinya adalah pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, yang harus diperhatikan adalah kondisi klinisnya. Pasien ini tergolong stabil atau tidak. Pasien yang stabil adalah pasien yang tidak lagi mengeluhkan sesak. Jika pasien biasanya sesak pada saat melakukan aktivitas ringan, pada saat melakukan aktivitas sedang, nah maka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, apabila pasien-pasien dengan keluhan sesaknya yang tidak ada lagi ataupun sudah berkurang, istilahnya bila melakukan aktivitas berat baru pasien timbul sesak, maka bisa dipertimbangkan untuk berpuasa. Kemudian dari segi nyeri dada juga seperti itu. Misalnya pasien nyeri dadanya jarang muncul gitu, hanya sesekali. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk berpuasa. Kemudian juga pasien-pasien hipertensi, tensinya udah stabil, udah mulai turun ya di 130, di bawah 140 lah. Itu bisa kita dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian setelah dari gejala kita lihat juga tekanan darahnya, denyut jantungnya. Kalau denyut jantungnya itu baik, yaitu sekitar 60 hingga 70 kali per menit, nah bisa kita sarankan untuk berpuasa. Dan kemudian obat-obatannya juga kita perhatikan. Apabila obat-obatannya itu sudah optimal, maka pasien bisa dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau pasien yang sesak berat, aktivitas sedikit saja masih sesak, gitu, masih nyeri dada, maka kita tidak sarankan pasien untuk berpuasa. Intinya adalah pasien yang boleh berpuasa itu adalah pasien yang kondisi klinisnya itu baik secara klinis dan tekanan darahnya itu stabil ya. Oke. Kemudian next. Next slide. Nah, setelah dokter memperbolehkan pasien berpuasa, bagaimana sih tips aman berpuasa bagi penderita penyakit jantung? Nah, yang pertama itu jangan kurangi dosis dan frekuensi obat jantung. Jadi sering nih pasien kalau keluhannya sudah berkurang, sudah nggak ada lagi keluhan, main stop sendiri aja obat-obat yang dikonsumsi. Nah, itu salah besar ya. Istilahnya seperti kita udah bangunan yang bagus terus tiba-tiba dirobohin, berarti kan harus diulang lagi dari awal. Maka ya hal-hal yang seperti itu tuh tidak boleh. Jadi pasien harus mengkonsultasikan dengan dokter jantungnya, ada nggak kira-kira obat-obatan yang bisa di stop atau harus dilanjutkan. Jadi nggak boleh main stop obat sendiri. Nah, kemudian pada saat mengkonsumsi obat juga harus diperhatikan. Jangan mengkonsumsi obat secara jangan mengkonsumsi obat sekaligus gitu. Karena yang kita ketahui bahwa obat-obatan jantung ini rentan untuk mengakibatkan terjadinya penurunan tensi. Jadi selangilah konsumsi obat sekitar 20 hingga 15 menit. Jangan sekaligus. Dan kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami gagal jantung, kita harus pertimbangkan untuk asupan cairan dan garamnya. Asupan cairan dan garamnya harus dibatasi karena bila berlebih akan mengakibatkan meningkatnya beban kerja jantung. Karena yang kita ketahui bahwa pasien gagal jantung rata-rata itu pasti pompa jantungnya, kekuatan pompa jantungnya itu sudah lemah ya, sudah di bawah 50%. Jadi otomatis apabila diberi cairan yang berlebih, garam yang berlebih, maka akan mengakibatkan sesak pada pasien. Nah, kemudian juga harus cek tekanan darah secara teratur. Kemudian jangan makan berlebihan saat berbuka puasa. Nah, yang saya bilang tadi, jangan balas dendam. Jadi makanlah makanan yang bernutrisi, yang
makanan yang banyak makan sayur dan buah-buahan pada saat berbuka. Jangan kurangilah makanan yang berlemak dan yang mengandung minyak. Nah, kemudian kita juga harus menghindari aktivitas fisik yang berat. Nah, olahraga boleh, tapi olahraga yang ringan saja. Jangan yang berat-berat. Seperti jogging 1-2 kilometer selama 30 menit itu boleh ya. Nah, yang selanjutnya, pasien-pasien jantung ini juga pasti banyak mengkonsumsi obat-obatan. Salah satunya itu obat diuretik. Obat ini yang merangsang kencing. Nah, obat diuretik ini akan bisa mengakibatkan terjadinya risiko dehidrasi karena meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Terus harus kita perhatikan konsumsi dari cairan yang masuk dalam tubuh pasien. Nah, biasanya kita sarankan untuk pasien-pasien jantung itu sekitar 1,5 liter atau sebanyak 2 liter lah untuk pasien-pasien yang benar-benar sudah tidak mengkonsumsi obat-obat diuretik lagi, yang sudah stabil dengan obat-obatan, tidak sesak lagi, mungkin bisa kita minta untuk intake cairannya itu sekitar 2 liter. Tapi rata-rata itu pasien jantung sekitar 1,5 liter selama 24 jam. Jadi benar-benar harus diatur intake cairannya selama kita berpuasa. Nah, di sini ada gambar, bisa diminum 1 gelas selepas sahur, saat berbuka, selepas sholat maghrib, selepas makan, dan seterusnya. Dengan total 8 gelas dalam sehari. Nah, untuk obat diuretik itu sebaiknya dikonsumsi pada saat sahur. Nah, pada saat sahurnya itu sebelum makan, yaitu 20 menit sebelum makan, karena penyerapan obatnya itu lebih baik bila dikonsumsi pada saat perut kosong. Nah, yang selanjutnya itu ada obat pengencer darah, ya. Obat pengencer darah ini dia punya efek samping, yaitu mengiritasi saluran cerna. Sehingga baiknya ini obat pengencer darah diminum saat setelah berbuka puasa untuk mengurangi efek samping. Dan juga kita harus pengencer darah habis buka. Harus seimbangkan dengan konsumsi makanan yang bersifat asam agar dikurangi lah ya, agar tidak menambah efek samping dari obat ini. Nah, yang selanjutnya obat obat anti angina atau anti nyeri dada. Nah, ini juga memiliki efek samping terjadinya penurunan tensi. Ya, jadi nanti didiskusikan lagi kalau sama dokter jantungnya, misalnya ibu nyeri dadanya sudah tidak ada lagi, mungkin obat-obatannya bisa di stop atau digantikan dengan obat-obatan yang lebih frekuensinya lebih berkurang lah ya, misalnya 2 kali sehari atau 1 kali sehari, atau obat-obat lain bisa ditingkatkan untuk mengurangi nyeri dadanya. Kemudian next slide. Kemudian ada lagi obat beta blocker namanya. Biasanya pasien kenalnya obat bisoprolol ya. Nah, ini obat untuk menurunkan denyut jantung. Direkomendasikan untuk dikonsumsi saat sahur karena penyerapannya paling baik pada pagi hari. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini tips nih untuk pasien-pasien jantung yang mau berpuasa. Pasien harus mendiskusikan kondisi klinisnya, kemudian hemodinamiknya dalam artian tekanan darah dan denyut jantungnya, kemudian juga harus mengkonsultasikan obat-obatannya sudah optimal atau belum. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan dokter jantungnya. Nanti dokter jantungnya yang memutuskan boleh atau tidaknya pasien berpuasa. Nah, kemudian jika boleh berpuasa, maka harus diperhatikan juga asupan makanan yang dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka. Harus lebih banyak konsumsi buah dan sayur-sayuran, kemudian makanan yang tinggi serat, kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang banyak mengandung minyak dan yang asin-asin. Dan kemudian jangan lupa intake cairan, asupan cairannya juga harus cukup, yaitu sekitar 1,5 liter hingga 2 liter untuk pasien-pasien jantung. Oke, sekian presentasi saya.
Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Wah, menarik sekali ya pemaparannya. Di sini sudah banyak yang yang antusias dok, ingin bertanya, banyak Iya. banget peminatnya. Coba kita langsung sesi tanya jawab aja dok. Iya, boleh. Baik, kita satu-satu dulu ini dari kolom komentar ya dok ya. Iya. Sebentar. Baik, yang pertama ini dari Sri Rezeki. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Sri Rezeki. Ortu saya penyakit jantung. Saya suka klik topiknya. Kondisi apa saja ya di kontraindikasi untuk berpuasa pada pasien yang memiliki penyakit jantung. Terima kasih. Terus, satu dulu aja dok. Boleh, mangga mau langsung dijawab dok. Pasiennya ini orang tuanya sakit jantung. Betul. Sama ini konsumsi obat. Terus? Ya dok. Kondisi apa saja yang kontraindikasi untuk berpuasa pada pasien yang memiliki penyakit jantung? Ya, oke. Jadi yang kontraindikasi dalam artian berarti pasiennya nggak stabil nih, berarti nyeri keluhannya masih ada, obat-obatannya belum optimal, kemudian tensinya mungkin juga masih tinggi, maka belum dianjurkan untuk berpuasa karena pasiennya harus mengoptimalkan dulu obat-obatan yang diminum sehingga kondisi klinisnya atau gejalanya itu berkurang, sudah tidak ada lagi, baru pasien boleh dianjurkan untuk berpuasa. Jadi konsultasikan dulu ke dokter jantungnya agar obat-obatannya optimal terlebih dahulu, ya kan? Jadi keluhannya sudah berkurang, barulah bisa dianjurkan untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya pasiennya masih sesak, masih nyeri dada, ya kita nggak anjurkan untuk berpuasa. Gitu. Takutnya memperberat kondisi pasien. Ya. Betul, siap. Terima kasih dokter. Oke, selanjutnya dari Sherly Marcelina, dok. Apa saja indikasi yang harus diperhatikan oleh pasien penderita penyakit jantung jika penderita tidak boleh melanjutkan atau memaksakan puasa? Indikasi? Dok. Indikasi. Apa saja indikasi yang harus diperhatikan oleh pasien penyakit jantung jika penderita tidak boleh melanjutkan atau memaksakan untuk puasa, dok? Oh, ya obat-obatannya ya harus diminum sesuai dengan dosis yang dokter anjurkan. Nah, kemudian ya dikurangi, makanannya tetap harus dijaga juga ya, walaupun nggak boleh berpuasa ya makanannya juga tetap harus dijaga. Jangan nggak puasa jadi makanannya ya nggak diatur ya nggak boleh juga gitu. Justru yang sedang kondisinya belum stabil ya harus diperhatikan benar-benar, makanannya harus dijaga, jangan tetap merokok atau jangan tetap makan yang berlemak, makan yang asin-asin, itu nggak boleh gitu ya. Obat-obatan ya tetap harus diminum dan dioptimalkan sampai gejalanya berkurang. Siap. Selanjutnya banyak sekali sepertinya pertanyaannya nih ya. Betul dok, banyak banget. Ini selanjutnya dok. Dari Krisma Ningrum. Assalamualaikum dok, maaf mau bertanya. Bagaimana cara kita memberikan motivasi pada pasien penderita jantung agar pasien tersebut mau rutin mengkonsumsi obatnya? Karena yang saya tahu obat untuk penderita penyakit jantung tuh banyak sekali katanya dok. Ya, kadang pasien itu suka merasa malas dan bosan untuk meminumnya dok. Enggak dok. Ya,
yang pertama harus diperhatikan juga ya, kalau bisa ya dokternya memberikan obat yang frekuensinya lebih jarang gitu ya. Misalnya jangan yang frekuensinya banyak kayak 3 kali sehari, mungkin bisa dikurangi jadi 1 kali sehari. Atau obat-obatannya itu juga ada yang digabung menjadi 1 tablet gitu. Ya tapi ya susah lah ya kalau pasien BPJS ya. Nah itu mungkin itu akan memperingan lah ya, mengurangi obat yang dikonsumsi. Terus apalagi ya, paling mungkin diajak liburan kali ya. Diajak liburan juga dulu pasti ya dok jenuh ya. lah. Iya, pasiennya pasti jenuh lah pas obat-obatan jantung itu banyak sekali. Mungkin ya begitulah triknya seperti itu, mungkin minta dikurangi dosisnya sama dokternya. Ada nggak kira-kira diskusi lagi sama dokternya, ada nggak kira-kira dok obat yang bisa saya stop? Karena juga sebenarnya ada beberapa obat jantung yang diberikan hanya untuk mengurangi gejala saja. Mungkin jika kondisinya sudah nggak sesak lagi atau nyeri dadanya sudah berkurang, mungkin obat-obatnya bisa dikurangi gitu ya, bisa di stop bahkan. Nah, dioptimalkan dari segi obat-obatan yang lainnya. Nah, gitu. Sangat penting ya, keluarga jangan ninggalin pasien jantung, harus disupport selalu. Betul, dukungan keluarga lebih utama ya dok ya. Iya, benar. Iya. Siap, selanjutnya dok. Ada dari Megawati, dokter Megawati. Ada pasien 54 tahun dengan keluhan nyeri dada dan sedang pasang PPM atau pacu jantung permanen dan tetap rutin minum obat tiap hari 4 macam karena untuk pengenceran kolesterol amlodipin 5 mg. Bagaimana yang harus disiapkan dalam berpuasa agar badan tetap sehat dan tidak timbul sakit jantung lagi dok? Apakah obat-obat yang diberikan tetap diminum terus dok? Enggak dok. Iya, kalau seperti ini ya obat-obatan ini tetap diminum lagi ya, tetap dilanjutkan. Terus kalau memang masih nyeri dada, ya kita tidak menganjurkan untuk berpuasa ya, karena masih ada keluhan. Pasti obat-obatannya harus dioptimalkan lagi. Iya. Dan kemudian ya seperti tadi, kalaupun pasiennya sudah tidak ada nyeri dada lagi dan bisa berpuasa, ya obat-obatannya otomatis harus dilanjutkan, kemudian harus diperhatikan lagi intake cairannya, dan kemudian untuk aktivitasnya boleh berolahraga ringan, ya. Siap, terima kasih. Kalau obat-obatannya nggak boleh, iya, obat-obatannya nggak boleh di stop, ingat itu, karena banyak banget pasiennya obat-obatannya di stop kalau keluhannya udah nggak ada lagi. Iya, di stop dengan sendiri ya dok ya. Iya benar. Iya, dokter selanjutnya dok. Keluhannya lebih parah lagi. Betul, malah tambah banyak obatnya dok ya. Iya. Siap, dari Zaki Pangaojang. Izin bertanya dok, apakah ada menu khusus untuk berbuka atau sahur bagi penderita penyakit jantung katanya dok? Ya seperti yang tadi yang saya sampaikan ya, jangan lupa memasukkan sayuran dan buah-buahan. Nah itu porsinya harus lebih banyak dibandingkan lauk yang lainnya. Nah itu, dan makanan yang tinggi serat pada saat ini ya, sahur. Kemudian ya kurangilah makan makanan yang berlemak, yang berminyak, dan yang asin-asin. Ya. Oke. Lalu izin dok dari Slamet Yahya katanya. Gejala atau keluhan apa saja yang sering dialami pasien penyakit jantung saat menjalani puasa? Mungkin dalam tengah berpuasa nih, keluhannya apa kira-kira dok yang terjadi kalau pasien penyakit jantung saat puasa tengah jalan? Ciri-cirinya apa tuh dok? Ya, bisa aja mungkin, mungkin bisa aja kalau ada keluhan nyeri dada yang sebelumnya, mungkin bisa aja nyeri dada atau sesak. Bisa juga mungkin karena tensinya cenderung turun, jadi ya pusing atau lemas gitu ya. Nah makanya
Makanya dianjurkan untuk cek tensi berkala ya, secara teratur. Kontrol teratur kali dok ya? Iya, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga. Karena rentan hidrasi ya, apalagi pasien usia tua. Siap. Oke, ini dari Masih Selamat Yahya dok. Izin bertanya dok, apa benar dok tidur setelah makan sahur akan memperburuk kondisi jantung dan pembuluh darah? Terima kasih. Iya benar, benar. Karena makanan yang kita konsumsi itu kan setelah 4 jam baru diproses benar-benar di lambung kita ya, benar-benar diproses, diserap segala macamnya itu setelah 4 jam. Jadi kalau misalnya kita tidur, otomatis kerja dari organ tubuh kita ya tidak tidak seaktif pada saat kita nggak tidur gitu, pada saat kita bergerak gitu. Otomatis pasti akan terjadi penumpukan ya kolesterol segala macam, sehingga memperburuk kondisi jantung dan juga memperburuk kondisi pencernaan. Seperti itu. Oke dokter. Bagi teman-teman sahabat kesehatan semua, apabila ada yang mau bertanya langsung, boleh menyalakan kameranya. Cici mau bertanya langsung nih, mumpung ada dokter spesialis jantungnya nih. Bisa bertanya langsung bertatap muka ya dok ya. Oke, sambil menunggu yang lain yang bertanya, kita baca dari kolom komentar lagi dulu aja ya dok ya. Iya, boleh. Assalamualaikum dokter, izin bertanya ini dari Asep Ginanjar. Kenapa penyakit tiroid mempengaruhi sakit jantung? Dan untuk obat jantungnya seperti propanolol itu sebaiknya dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan dok? Terima kasih. Iya, penyakit jantung tiroid itu mengakibatkan terjadinya peningkatan dari peningkatan dari denyut jantung. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari fungsi jantung itu sendiri. Jadi jantung kita nggak boleh terus-terusan cepat gitu denyutnya gitu. Sedangkan pada kondisi hipertiroid dengan kadar tiroid yang tinggi itu akan mempengaruhi metabolisme, terutama akan mengakibatkan terjadinya peningkatan denyut jantung, dan kemudian juga akan memberikan inflamasi terhadap pembuluh darah. Nah, maka oleh sebab itu banyak efeknya itu terhadap jantung itu sangat besar sekali, dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan jantung karena penyakit tiroid. Nah, kemudian untuk obat propranololnya itu sebaiknya dikonsumsi pada pagi hari ya. Siap. Pada saat berpuasa. Sepertinya sudah ada yang mau bertanya dok secara langsung. Mangga. Sri Rezeki mau bertanya. Ya, Dokter Sri Rezeki ya dok ya, dari Pustusu. Jadi dok, saya mau dok, apakah perlu tes lipid kalau kita orang tua saya lagi sakit jantung dok ya kan, jadi dia mau puasa bulan Ramadan. Jadi apakah perlu tes lipid dok, prolipid, dan dia mengkonsumsi obat jantung juga yang bagian diuretik itu dok, sama kolipridogel. Gimana pada orang yang berpuasa? Gimana itu kira-kira dok ya, orang yang berpuasa dok? Oh iya. Jadi pasien tadi dengan penyakit jantung, nah otomatis memiliki resiko tinggi sehingga kadar LDL-nya itu harus terkontrol. Terkontrolnya itu kalau memang usia tua dan ada resiko-resiko yang lain seperti DM segala macam, hipertensi ya, maka kadar LDL-nya itu ditargetkan di bawah 70. Nah, pasien sudah memiliki riwayat serangan jantung sebelumnya, bahkan kadar LDL-nya itu lebih rendah lagi, kita targetkan di bawah 55. Nah, kalau memang hasil pemeriksaan sebelumnya itu
misalnya 3 bulan yang lalu masih tinggi, ya dianjurkan pemeriksaan ulang ya. Dianjurkan pemeriksaan ulang setelah mengkonsumsi obat sekitar 3 bulan. Nah, kemudian targetnya yang tadi itu disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasien sudah pernah mengalami serangan jantung, itu di bawah 55 kadar LDL-nya. Dan kemudian untuk obat diuretiknya, kalau memang sudah tidak ada keluhan lagi, sudah tidak ada keluhan sesak, ataupun keluhannya baru muncul setelah pasien beraktivitas berat gitu ya. Nah, mungkin obat diuretiknya itu bisa dikurangi, bisa setengah dosis atau bahkan dihentikan sesuai dengan klinis pasien. Nah, untuk obat clopidogrelnya ini pengencer darah ya, dia cenderung lebih aman sih daripada obat Aspilat atau obat asam Aspilat lah ya, obat Aspilat. Nah, itu jadi bisa dikonsumsi mungkin setelah makan juga. Nah, halo? Obatannya tetap dilanjut, tidak boleh dihentikan ya, sesuai dengan anjuran dokter. Oke, terima kasih dokter. Gimana dokter Sri? Sudah terjawab? Apa ada yang kurang jelas? Dokter. Iya. Udah jelas dokter ya? Iya. Ya. Siap, terima kasih. Selanjutnya ada lagi nih dok, dengan Ibu Wiwik. Mangga. Mangga Bu. Ya, Assalamualaikum dokter. Salam. Dokter, punten izin bertanya. Ya. Sudah setahun ini saya konsumsi Aspilat ya, Aptor, Tomini Aspi, sama nitrogliserin yang 5 mg. Sehari masing-masing 1-1. Nah, untuk puasa ini kapan aja dok diminumnya, waktunya dok, punten. Mohon jawabannya. Assalamualaikum. Salam. Mungkin tadi saya juga udah jelasin di slide ya. Kalau obat pengencer darah yang mini aspi itu memiliki efek samping mengiritasi lambung. Jadi sebaiknya diminum setelah berbuka. Jangan setelah sahur, karena kalau misalnya setelah sahur meskipun setelah makan ya selanjutnya kan kita berpuasa nih, bakalan kosong terus perutnya. Jadi sebaiknya dikonsumsi pada saat setelah berbuka puasa. Nah, untuk obat nitrogliserinnya tadi sebaiknya diminum ya pada malam hari ya, karena pada pagi hari takutnya nanti tensinya malah drop gitu. Baik dokter, terima kasih ya dok. Sehat-sehat dokter. Ya, amin. Ibu juga. Ya. Selanjutnya dok, izin bertanya. Pada pasien dengan penyakit jantung juga mengalami GERD. Jika tiba-tiba mengalami nyeri dada, bagaimana penanganan yang tepat dok? Penanganan yang tepat, jangan panik, tapi langsung ke rumah sakit ya. Karena memang overlap ya, tumpang tindih antara keluhan dari GERD itu sendiri sama penyakit jantung. Karena penyakit jantung juga bisa nyeri ulu hati, menyesak gitu ya. Nggak khas kadang, nggak mesti nyeri dada seperti tertimpa beban berat. Bisa aja kayak misalnya nyeri ulu hati gitu ya, nyesek gitu. Ya persis lah keluhan-keluhan seperti keluhan GERD itu. Jadi ya baiknya kalau memang pernah ada riwayat sebelumnya dan pernah ada diberikan obat di bawah lidah ya bisa dikonsumsi. Tapi kalau memang tidak ada dan tidak pernah berobat jantung sebelumnya ya lebih baik ke rumah sakit karena akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan EKG ya. Takut-takutnya ternyata bukan GERD tapi malah serangan jantung gitu ya. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya dok, dari Welianti. Izin bertanya dokter, pada pasien penyakit jantung, persiapan pemeriksaan apa saja sebaiknya yang harus dicek sebelum ikut melakukan puasa Ramadan? Kebetulan ibu saya ada bengkak jantung dan ada hipertensi juga katanya dok. Ya sebenarnya sih bisa dari
ini ya dari gejalanya gimana, sesaknya, bengkak-bengkaknya gimana. Kalau masih bengkak-bengkak banget ya kita nggak anjurkan untuk berpuasa. Nah, satu lagi ya dari tensinya. Kalau tensinya masih tinggi, ya kita nggak anjurkan juga untuk berpuasa gitu. Minimal tensinya di 130/80 dan bengkak di kakinya juga udah minimal lah ya. Nggak yang bengkak-bengkak banget gitu. Jadi kalau memang udah stabil, ya bolehlah dianjurkan berpuasa. Ya harus didiskusikan lagi dengan dokter jantungnya masing-masing ya. Iya. Sebelum berpuasa mendingan konsultasi dulu Iya. ya dok ya, sekalian Iya, kontrol ya dok ya. Iya. Ini ada lagi pertanyaan. Puasa 1 bulan bermanfaat bagi kesehatan karena melatih ritme jantung secara periodik untuk mengalirkan darah dengan baik. Tetapi tentu saja pada saat sahur dan berbuka harus disertai dengan pola makan yang sehat. Mengapa puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung, dok? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dengan berpuasa otomatis makanan kita juga terjaga ya, lebih terjaga, kondisi tubuh kita juga lebih rileks lah ya istilahnya. Nah, dan telah dibuktikan tadi dari beberapa penelitian yang mengatakan bahwa dengan berpuasa kadar kolesterol jahat kita malah turun dan kadar kolesterol baik kita meningkat gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi kondisi jantung ya, terutama pada penyakit jantung koroner gitu. Kemudian dengan berpuasa juga ya tekanan darah kita cenderung lebih stabil, lebih turun. Kemudian kadar gula darah juga lebih stabil dengan berpuasa gitu. Semuanya ya. Jadi berpuasa itu sangat baik ya untuk kesehatan kita dan untuk jiwa kita juga. Jangan takut-takut berpuasa ya dok ya. Ternyata manfaatnya banyak dalam berpuasa. Iya. Izin dok, ini satu penanya terakhir dok. Banyak banget sebetulnya antusias dari rekan-rekan semua. Tapi berhubung waktu ya dok ya, satu lagi aja. Izin dok, bagaimana cara edukasi pasien untuk tidak berpuasa padahal sudah sakit jantung akut, ya. Karena selalu memaksakan puasa katanya dok. Ya, dilakukan pendekatan baik-baik lah ya ke pasiennya. Dikasih penjelasan sebaik-baiknya ya. Ya, kalau misalnya berpuasa, takutnya nanti kondisinya malah makin parah gitu. Karena mungkin ada obat-obatan yang harus diteruskan dan harus ditingkatkan dosisnya secara cepat gitu. Jadi ya nggak boleh berpuasa dulu, tunggu stabil dulu, tunggu kondisinya aman dulu baru bisa berpuasa. Karena kalau misalnya dilanjutkan berpuasa, takutnya semakin berat keluhannya seperti sesaknya ataupun bengkak-bengkaknya, terus tensinya juga gitu. Jadi sebaiknya jangan berpuasa dulu gitu. Dikasih pengertian yang baik. Bener-bener lah. Jangan dimarahin. Pendekatan kali ya dok ya. Iya, pendekatan. Kasih penjelasan yang lebih detail lagi. Dokter maaf kalau misalkan ini dapat obatnya tuh 3 kali sehari dalam berpuasa itu gimana dok? Nah kalau dapat obat yang 3 kali sehari sebenarnya rata-rata obat jantung itu 1 sampai 2 kali sehari sih, tapi memang ada juga obat-obatan yang 3 kali sehari. Nah yang pertama kita coba konsultasikan ke dokternya. Dok, ada nggak kira-kira obat pengganti yang sama efeknya dengan obat ini tapi frekuensinya itu lebih kecil gitu, misalnya 1 kali atau 2 kali sehari. Nah itu dikonsultasikan atau bisa diganti sama dokternya gitu. Nah kemudian ya paling itu aja sih. Kemudian kalau misalnya paling itu aja sebenarnya, coba dikonsultasikan aja ke dokternya
boleh nggak obat-obatannya itu diganti, boleh nggak diminumnya itu nggak rutin 3 kali tapi bisa dikurangi jadi 2 kali gitu. Karena sedikit sih sebenarnya obat jantung yang 3 kali sehari, dan ada obat penggantinya yang lain kok yang bisa 2 kali ya lebih, dok ya. iya bisa 2 kali atau bahkan sekali. Siap, terima kasih dokter penjelasannya. Terima kasih dok untuk semua paparannya hari ini, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, dapat terpuaskan teman-teman kesehatan semua ya. Dan Iya, untuk mudah-mudahan. sahabat kesehatan yang sudah antusias, mohon maaf bagi yang penanya belum bisa terjawab dikarenakan waktu yang singkat. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya dok ya, dengan Iya. pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi-konsultasinya. Kalau mau Ada kuis masih ya katanya ya? penasaran, iya. Kalau masih mungkin penasaran ya dok ya, nanti konsultasi ke Poli ya dok ya. Iya, bisa langsung ya. Oh iya betul, di Poli RSUD Nasehat Nasehat. boleh. Siap, Mangga. ditunggu ya dok ya. Iya benar. Siap, terima kasih ya dok ya untuk waktunya, Iya. untuk pemaparannya. Oke. Berarti ini udah, Mbak? Ada mungkin kesimpulan dokter mau memberikan kiat-kiat atau tips-tips kepada teman-teman kesehatan semua? Mangga dok. Iya. Tipsnya ya udah saya jelaskan sebenarnya tadi, cuma saya mau mengulangi lagi ya. Ya, yang pertama, jangan asal ambil keputusan sendiri. Semuanya harus dikonsultasikan sama dokter jantungnya ya. Diskusikan gimana klinisnya, keluhannya pasien, obat-obatannya, ya. Tensinya gimana, boleh nggak kira-kira dengan kondisi seperti itu saya berpuasa gitu. Pokoknya obat jangan asal di stop gitu ya. Harus dikonsultasikan sama dokternya baik-baik, gimana kondisi pasien, apakah layak atau tidak berpuasa, dan obat-obatannya harus tetap dilanjutkan, jangan di stop karena akan memperburuk kondisi pasien. Dan kemudian kalau memang bisa berpuasa, ya diatur lah ya waktu makanan yang dikonsumsi pada saat berbuka maupun sahur, terutama pada saat berbuka nih biasanya. Pada saat berbuka tuh balas dendam, makan makanan yang enak-enak semuanya, yang sepuasnya lah ya sampai kenyang. Nggak peduli itu makanan yang berlemak, nggak peduli itu makanan asin-asin, semua aja dihajar gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Harus banyak konsumsi sayur, sayuran, dan buah-buahan, itu jangan lupa. Nah kemudian, konsumsi cairan juga ya, jangan lupa harus diperhatikan. Jangan karena dikatakan sudah mengalami gagal jantung, tapi cairan yang diminum itu benar-benar sedikit banget ya, nggak boleh juga. Jadi harus sesuai ya. Jadi pada pasien-pasien jantung itu kita anjurkan 1,5 liter atau satu botol air mineral besar itu seharian 24 jam ya. Jadi ya seperti itu, jangan dikurangi dosis, jangan dikurangi lah asupan cairannya karena cenderung dehidrasi ya pada saat berpuasa, terutama pada pasien-pasien tua. Dan tetap olahraga, tetap bergerak ya, meskipun jangan terlalu ekstrim lah ya, jogging aja 1 kilo 2 kilo sudah lumayan lah. Olahraga ringan ya dok ya. Iya, jangan karena berpuasa jadi tiduran terus. Nggak baik juga. Siap. Terima kasih dokter sekali lagi, banyak-banyak terima kasih ilmunya, banyak-banyak terima kasih pemaparannya. Amin. Sebelum kita masuk ke acara kuis, mungkin kita bisa nyalakan videonya dulu dok. Rekan-rekan semua, kita akan berfoto bersama dengan sahabat kesehatan semua. Mangga, kameranya dibuka dulu. Kita foto bareng dulu. Udah.
Ditunggu yang lainnya. Kita foto bersama dulu. Bagi persiapan sepertinya. Iya. Dia tuh enggak. Oke, sudah dok. Terima kasih. Udah. Oke. Terima kasih ya dok ya. Oh, udah nih ya. Udah berarti udah bisa live? Oke. Ya, udah boleh maka dok. Terima Oh, kasih udah ya. atas waktu ya. Ya, makasih Terima kasih Teh. atas waktu dan Ya, ilmunya ya dok makasih ya. semuanya. Ya, sama-sama. Iya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kuis. Baik, rekan-rekan kesehatan, sahabat kesehatan semua, kita menuju ke acara kuis. Persiapkan semuanya. Siapa yang akan mendapatkan handphone? Bentar ya. Siap. Yang tadi memperhatikan dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab semua pertanyaannya. Sertifikatnya udah di-share. Ini bisa tinggal dulu. Udah aku dulu. Yang belum join sabar aja.